Oke. Oke, teman-teman, mumpung kita pas kumpul, jadi sepertinya kita nih ada tugas dari Bude, diskusi. Iya ada. Oke. Dia punya soal coba. Ini Itu soalnya. metode kepemimpinan yang paling efektif untuk mengelola tenaga pendidik dan pendidikan. Hah? Mengelola tenaga pendidik ke pendidikan? Iya. Iya, tenaga Terus pendidik. apa yang membedakan yang kedua? Tenaga pendidik sama tenaga kependidikan. Oh iya betul. Jadi setahu saya waktu itu kan Bude pernah menjelaskan tenaga pendidik. Saya masih ingat tenaga pendidik. Maybe kalian bisa ya tenaga pendidik itu seseorang atau individu masyarakat lah. Begitu yang kira-kira dia punya profesi atau dia itu dia ahli di bidang itu. Contohnya tuh seperti guru. Nah, contohnya guru. Kan kita juga FK kan, jadi contohnya guru. Yang paling relevan dan paling sering kita jumpa itu guru atau dosen lah. Kalau kita kuliah kan dosen. Jadi itu guru itu dia kan punya profesi SPD lah. Jadi dia itu tugasnya mengajar. Dan dia itu terjun langsung ke siswa. Dan tugasnya dia itu, contohnya dia itu yang menyiapkan materi, memberikan penilaian, memberikan feedback kepada siswa kan, dia yang memberikan. Dan juga tidak lupa kita harus tahu bahwa guru itu dia bertugas mendidik, menilai siswa. Itu contoh kalau menurut saya. Begitu juga dengan dosen. Itu yang disebut dengan tenaga pendidik, ya, karena dia mendidik. Dia terjun langsung. Dia melihat keadaan siswa. Terus kalau kependidikan? Ya, kalau yang saya pahami dan saya simak dari penjelasannya Bude, kalau tenaga pendidikan itu kayak seseorang yang mendukung kayak macam kalau di sekolah SMP, SMA, SD itu kan ada kepala sekolahnya. Jadi kayak macam staff yang membantu kepala sekolah itu untuk mengelola dan mengembangkan sekolah tersebut. Contohnya kayak penjaga perpustakaan? Iya, penjaga. Iya toh, kalau kita masih kalau di kuliah, iya betul. Oh berarti begini. Dia tetap Tenaga pendidikan itu kan yang terjun langsung. Iya. Sementara yang kependidikan itu yang mendorong majunya proses pembelajaran. I see. Ya. Seperti itu. Oh ya. Lalu kita balik lagi nih ke soalnya. Ya. Metode yang paling efektif. Metode kepemimpinan yang paling efektif untuk mengelola tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi kan tadi kita sudah bahas apa sih tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi selanjutnya metode yang paling efektif. Iya sih, sebagai maksudnya menurut saya ya, kalau seorang pemimpin dia harus punya pegangan lah, dia punya metode. Contohnya kan biasanya seorang kepemimpinan itu dia harus punya jiwa kepemimpinan, salah satunya. Itu metode yang betul-betul dia harus bisa ada dalam diri dia. Nah, jadi kira-kira teman-teman ada yang punya metode kan? Oh benar. Yang harus ada dalam dirinya. Berarti leadership ini harus dibentuk atau memang itu dari istilahnya dari kebawahan begitu, genetik. Iya. Genetik. Nah, dia punya kelebihan di situ. Leadership itu memang Contohnya kepemimpinan servant leadership atau kepemimpinan melayani. Contohnya, dia nih seorang guru, tapi dia punya metode yang dia gunakan itu metode melayani. Ya, jadi itu tuh kayak kita bisa nilai, itu dia termasuk di dalam kayak contoh nilai, dia punya moral, dia punya etikanya ini. Karena kan secara langsung kayak dia melayani begitu. Jadi kita bisa lihat, oh dia punya nilai ini, kita berikan nilai kepada dia. Oh dia punya etikanya, dia etikanya bagus karena dia sifatnya melayani. Itu metode yang dia gunakan. ya. Itu cocok sekali di lingkungan pendidikan. Karena kan sebagai seorang siswa ini kan mereka juga butuh seorang leader seorang pemimpin yang beretika. Seorang pemimpin yang bisa melayani, Yang tidak otoriter. Yes, itu. Benar, perlu adanya itu. Itu yang namanya kita bisa lihat kalau ada feedback. Itu. Dan
mungkin seperti kita lihat contohnya tuh kalau di lingkungan kampus itu rektor. Contohnya rektor. Rektor itu kalau dia mengutus dosen atau mengutus staf-staf atau pegawai-pegawai di sini, itu mungkin dia bisa mengutus mereka atau ya mengutus lah kalau istilahnya untuk pergi mengikuti pelatihan. Karena metode damping itu melayani toh. Jadi memberikan pelayanan itu kepada dosen untuk pergi mengikuti pelatihan tanpa dia berpikir panjang, ini harus bayar berapa, harus bayar berapa. Kalau kita melayani tidak ada kan kita punya pemikiran seperti itu. Berarti melayani sama dengan tidak ada perhitungan. Ya, itu metode, salah satu metode yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan mungkin lah kalau bisa seorang guru tuh dia bisa mendengarkan keluhan apa dari siswa begitu untuk bisa dilayani atau melayani. Itu sih metode yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Oke, selain ini metode kepemimpinan Melayani, ya. leadership, jadi saya juga temukan kepemimpinan instruksional. Instruksional. Iya. Jadi ini fokus kepada peningkatan kualitas proses belajar mengajar dari pendidik dan pengembangan profesional guru tersebut. Kayak macam contohnya, ini kepala sekolah atau rektor rutin melakukan supervisi itu memberi feedback saat refleksi kepada Kan internet ini kan apa tadi? instruksional kepemimpinan instruksional Itu seseorang yang Evaluasi. ya evaluasi kepada guru dan bagaimana proses belajar mengajar dari siswa tersebut atau bagaimana sih peningkatannya mereka ya. Jadi kalau seandainya macam asing juga kan kamu perlu ada pemimpin leadership seperti leadership. Jadi Iya sih, betul. rektor atau kepala sekolah perlu ada tahu bagaimana sih proses belajar mengajar. Ada satunya di SMP juga ada begitu. Jadi ada guru yang mengajar di depan, baru di kepala sekolahnya di belakang melihat bagaimana mengamati bagaimana. Saya juga punya contoh yang sama. Kalau saya itu berbalik. Saya itu berbalik karena tidak adanya kontrol dari seorang pemimpin, contohnya kepala sekolah, maka pembelajaran ini mau berjalan tidak karena tidak ada kontrol. Iya, kontrol betul dari tenaga pendidik. Begitu juga dengan seorang pendidik ya, guru. Kalau dia tidak memiliki itu metode, maka dia akan biarkan siswa untuk berjalan sendiri. Iya, ada masalah yang di Papua Pak. Ada, mereka tuh datang setiap pagi tapi gurunya tidak pernah datang. Sampai mereka, kami ini guru tidak ada, dia di sini kosong. Kami ini jadi bermain saja dan kasihan mereka tuh tidak tahu mau belajar apa. Karena adanya guru. Tanpa ada koordinasi dari kepala sekolah sebagai manajer, itu kadang guru juga, apalagi bukan meskipun kepala sekolahnya ada tapi tidak tegas. Kebanyakan guru itu proses pembelajaran berjalan tapi tidak efektif. Iya. Kadang ada akan bercerita itu tuh bercerita itu kadang mereka juga jelas menjelaskan sesuatu tanpa adanya asesmen yang feedback bukan. Terus siswa juga kurang mengerti. Tapi ya itu karena tidak membaca situasi dari anak. Contoh anak SD tapi dijelaskan pakai metode SMP atau kata-kata SMP. Itu membuat siswa menjadi tidak paham gitulah. Makanya kepala sekolah itu sangat penting untuk mengamati bagaimana prosesnya pembelajaran tersebut, terus memberikan ini saran atau refleksi buat guru. Kamu tuh kurangnya ini nanti dari gurunya juga akan mengembangkan bagaimana sih dia harus berkembang cara mengajarnya yang paling baik untuk dapat siswa memahami setiap pembelajaran yang dia berikan materinya. Jangan sampai guru hanya menjelaskan tapi untuk siswa di samping itu terapkan. Ya, tidak ada yang bisa diterima dengan baik. Hanya berjalan ya mungkin dia hanya oke saya ingin mengajar. Iya. Mau kamu mengerti tidak mengerti terserah kamu. Karena yang penting kamu itu sudah mengajar ya. Itu pernah kejadian di saya punya SMA ketika ada kayak siswa yang bertanya, Pak bagaimana Bu bagaimana? Saya tidak mau bukan saya tidak mention, tapi
guru bilang apa, biar sudah kalau kamu tidak mau ngerti saya tetap lanjut. Iya. Terus ada yang ngomong itu Parah. really apa ya, Bad lah. Ya, sangat buruk sekali ya. Itu dia punya guru yang tidak bisa disebut sebagai guru yang Iya, profesional. iya, tidak ada jiwa kepemimpinan sekali. Tidak ada jiwa. dia menjalankan tugasnya betul-betul menjalankan tugas tidak. Iya, Oh dan jadi ini metode yang menurut Angel tuh harus saya metode yang efektif untuk para guru itu yang berbasis lesson study yang berbasis praktik atau refleksi. oh iya. Terus untuk yang apa nih, untuk para staff ini harus ada training and coaching. Ya, coaching untuk Ya. pelatihan. Ya. Karena staff ketika tidak ada metode training belum tentu Dia bisa pekerjaannya dapat Iya. dihandle. Sedangkan coaching ini efisiennya ya di mana pemimpin langsung terjun untuk melihat kinerja dari para staff. Dan menilai apa saja yang belum bisa, maksudnya apa saja yang belum Ya, takutnya tidak sesuai dengan mereka punya Iya. keahlian. Betul. Nanti mereka menjelaskan ya satu-satu. Itulah fungsinya metode coaching. Oke, jadi mungkin begitu ya yang harus dimiliki oleh seorang metode yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Contohnya Ya. kayak tenaga pendidik, dosen atau guru. Contohnya kalau kepala sekolah atau kaprodi. Kaprodi kan biasanya contoh kalau akhir bulan begitu ada pertemuan, ada rapat untuk evaluasi ya biasanya begitu. Atau kalau di lingkungan rektor mungkin rektor bisa untuk di lingkungan tenaga kependidikan ya. Tenaga pendidikan kan para staf dong kan, mungkin dong juga harus ada pertemuan untuk membahas evaluasi ini, contohnya kayak cleaning service, mungkin kurangnya ini itu, atau cleaning service mereka juga bisa kasih tahu kalau oh kami punya ini kekurangan, jadi rektor langsung bisa langsung membuat metode untuk oh berarti ini harus dijalankan ini begitu juga dengan kayak kaprodi. Jadi saya pikir menurut saya ini metode kepemimpinan yang sudah kita tiga bahas tadi. Kalau dari saya itu kan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Kalau saya tadi apa? Instructional kepemimpinan. Kalau saya punya pada lesson study yang berbasis praktik. nah, ini saya pikir tiga metode yang kalau dimiliki oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, maka Ya, sekolah tersebut akan benar-benar perhatian berjalan baik dan menjadi sekolah mungkin yang terbaik untuk iya bisa jadi predikat. Karena kalau kita lihat juga kita juga pernah SD, SMP, SMA. ya Maksudnya kebanyakan guru itu melakukan metode yang kebanyakan ceramah, tidak pernah mengizinkan siswa untuk kayak macam tanya kali apa sih yang kamu tidak pahami? Itu saya pikir ya itu saya pikir di kurikulum lalu ya. Ya. Kalau kan mendatang di kurikulum Merdeka 13 kan Ya, sudah Islam. fokus pada kita kan. Ya saya pikir kalau kita ke depannya kita kan of course kita akan jadi guru. Ya saya pikir ini metode ini mungkin bisa membantu kita ya. Mungkin Semoga metode ini juga menciptakan assessment yang berbasis coach. yes. Nah, jangan sampai kita akan jadi antara tenaga pendidik atau tenaga pendidikan kita harus buat yang terbaik. Oke? Oke. Oke, thank you guys. Terima kasih.